Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan melanjutkan kembali mengenai laboratorium perancangan kontrak yang merupakan materi perkuliahan laboratorium perancangan kontrak. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai anatomi kontrak. Ada beberapa bagian di dalam kontrak, yaitu ada pendahuluan, kemudian ada isi kontrak, kemudian ada penutup, dan kemudian lampiran. Tentu saja yang pertama ada judul. Nah, judul kontrak ini sangat penting. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai salah satu bagian dari anatomi kontrak tadi. Nah, salah satu bagian dalam kontrak itu adalah pendahuluan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pendahuluan. Apa saja yang ada di dalam pendahuluan itu? Yang ada di dalam pendahuluan itu ada beberapa subbagian. Yang pertama ada pembukaan, jadi subbagian pembukaan, kemudian subbagian penentuan identitas, dan subbagian penjelasan atau resital. Nah, ini dalam bagian pendahuluan itu tiga hal tersebut yang ada di dalam pendahuluan tadi. Kemudian subbagian pembukaan. Subbagian pembukaan itu isinya apa saja? Di sini memuat yang pertama, sebutan atau nama kontrak dan penyebutannya. Kemudian yang kedua, tanggal kontrak yang dibuat dan ditandatangani tersebut. Contohnya dalam perjanjian jual beli. Dalam perjanjian jual beli di sini contohnya seperti ini. Perjanjian jual beli ini selanjutnya, jadi nanti kurung selanjutnya disebut perjanjian. Nah, jadi untuk persingkat karena pada judul sudah disebutkan perjanjian jual beli, kemudian pada bagian pembukaan, ada bagian pembukaan atau subbagian pembukaan. Nah, di sini disebutkan perjanjian jual beli ini selanjutnya disebut dengan perjanjian, atau kontrak jual beli ini selanjutnya disebut dengan kontrak. Dibuat dan ditandatangani di mana, di daerah mana. Jadi kota, sebutkan kota, misalnya kota Semarang, pada tanggal, tanggal, bulan, tahun, misalnya tanggal 5 Januari tahun 2021 oleh dan di antara siapa. Nah, ini kemudian menentukan pihak-pihaknya. Nah, ini kemudian selanjutnya pada bagian subbagian kedua, pada bagian pembukaan tadi, pada subbagian kedua adalah subbagian penentuan identitas. Nah, bagian dari akta yang berisi keterangan mengenai orang yang menandatangani kontrak yang bersangkutan. Jadi siapa yang menandatangani kontrak tadi, jadi pihaknya itu siapa. Nah, disinilah subbagian penentuan identitas. Nah, identitas dari para pihak yang menandatangani kontrak tersebut. Yang dari tatanan penulisan itu dapat diketahui kedudukan dan atau kecakapan serta kewenangan orang yang bersangkutan. Ya, orang yang bersangkutan dari pihak-pihak yang menandatangani ini harus dari situ, dari keterangan itu bisa dilihat apakah orang tersebut cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak, apakah dia berwenang untuk melakukan tindakan tersebut atau tidak. Nah, untuk melakukan perbuatan hukum tadi, jadi kewenangan, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum yang sesuai dengan akta yang dibuat, yaitu perjanjian yang dibuat tadi atau kontrak yang dibuat tadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan identitas yaitu antara lain penyebutan para pihak. Nah, para pihaknya siapa? Maka harus disebutkan secara jelas di sini. Jadi pihaknya jelas, ya, harus jelas di sini pihaknya. Orang yang menandatangani tersebut harus disebutkan kapasitasnya itu sebagai apa, itu juga harus jelas. Dalam sebagian ini seringkali dilakukan pendefinisian pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, di dalam kontrak tersebut maksudnya ya. Nah, ini adalah subjek hukumnya siapa, subjek hukum yang membuat kontrak tersebut siapa ya, pihak-pihaknya itu siapa. Nah, di sini bisa orang, subjek hukum kan bisa orang atau orang perorangan secara pribadi, kemudian bisa juga badan hukum, orang perorangan atau natural person, dan badan hukum atau rex person. Ini bisa menjadi pihak dalam suatu kontrak. Nah, badan hukum ini juga bisa badan hukum privat, bisa badan hukum publik. Nah, itu harus disebutkan secara jelas di situ. Kemudian subjek hukumnya, ini syaratnya apa? Nah,
untuk menjadi subjek hukum atau pihak-pihak yang terlibat atau yang membuat kontrak tersebut ini harus memiliki kecakapan. Kecakapan di sini harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, cakap untuk melakukan perbuatan hukum ini adalah orang yang sudah dewasa atau belum dewasa tetapi sudah menikah, ya, kemudian atau belum berumur 21 tahun tetapi sudah menikah juga bisa ya. Jadi ukuran dewasa ini juga ada beberapa pengertian dalam Undang-Undang Perkawinan itu berbeda dengan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dewasa, dianggap dewasa itu adalah kalau sudah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sudah menikah. Nah, ini juga dianggap sebagai orang yang cakap. Nah, orang yang cakap ini berarti di dalam undang-undang itu diatur mengenai orang yang tidak cakap. Jadi yang tidak tergolong pada orang yang tidak cakap, maka orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Nah, orang-orang yang dianggap tidak cakap ini adalah orang yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, dan dulu di dalam KUH Perdata itu ditentukan bahwa wanita yang sudah menikah itu dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Namun sekarang sudah tidak lagi. Pada sejak adanya SEMA 3, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, nah, orang atau wanita yang sudah menikah dianggap atau diperlakukan atau dianggap sebagai dalam hukum dianggap sebagai orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, kemudian kewenangan, jadi kecakapan dan kewenangan. Jadi orang ini harus berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai kapasitasnya di dalam kontrak tadi. Misalnya seorang direktur, apakah dia wenang, direktur sebuah perusahaan, nah dia wenang tidak untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, itu bisa dilihat dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan. Nah, dalam identitas para pihak harus termuat yang pertama, identitas orang yang menandatangani akta. Jadi orang yang menandatangani kontrak tadi ini harus disebutkan identitasnya secara jelas. Kemudian yang kedua adalah kualifikasi tindakan orang yang menandatangani tersebut. Jadi kualifikasinya itu sebagai apa? Misalnya tadi sudah saya sebutkan, misalnya direktur sebuah perusahaan, apakah dia berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sesuai yang ada di dalam kontrak tersebut atau tidak. Nah, itu harus jelas. Nah, identitas orang yang menandatangani akta misalnya adalah nama ya. Nama, untuk menghindari kekeliruan mengenai diri orang, maka dalam menuliskan nama ini termasuk segala gelar itu dituliskan secara lengkap ya, gelar akademis misalnya, baik akademis, kebangsawanan maupun kehormatan ya, gelar-gelar itu ya, gelar akademis misalnya sarjana hukum atau mungkin doktor itu disebutkan secara lengkap. Misalnya doktor biasa disingkat DR itu ditulis doktor, doktorandus misalnya, doktorandus. Nah, itu DRS itu jangan disingkat sebaiknya, tetapi doktorandus. Karena apa? Karena di sini singkatan itu bisa diartikan berbagai macam, bisa ditafsirkan beberapa macam. Misalnya DRS gitu ya, bisa jadi itu gelar akademis doktorandus, tapi bisa jadi itu nama kepanjangan karena panjang sekali disingkat. Nah, itu supaya jelas bahwa itu adalah yang dimaksudkan doktorandus misalnya. Nah, itu harus disebutkan secara lengkap di situ. Gelar kehormatan juga demikian, kebangsawanan gitu ya. Nah, itu juga harus disebutkan secara jelas. Nah, dihindari penggunaan singkatan-singkatan. Yang jelas ini dihindari penggunaan singkatan-singkatan karena nanti bisa menimbulkan berbagai penafsiran tadi seperti yang saya sebutkan. Kemudian yang kedua, pekerjaan atau kedudukan dalam masyarakat. Nah, ini pekerjaannya apa? Orang yang membuat kontrak ini pekerjaannya apa? Itu dijelaskan di situ supaya lebih jelas pihaknya siapa, itu lebih jelas. Yang dimaksud pekerjaan di sini adalah usaha dengan mana seseorang itu memperoleh penghasilan tetap. Ya, jadi pekerjaan itu dalam hal ini adalah bagaimana seseorang itu memperoleh sesuatu penghasilan tetap dari pekerjaan tersebut. Kemudian profesi itu juga bisa ya, contohnya petani, pedagang, dokter, hakim, jaksa, pengacara, kemudian notaris, guru, dosen.
dan sebagainya ya. Jadi banyak profesi itu disebutkan secara jelas di situ. Yang dimaksud kedudukan dalam masyarakat yaitu dalam hal ini fungsi seseorang di dalam kelompok masyarakat tertentu, baik kelompok masyarakat tertentu maupun masyarakat secara luas. Nah, itu dia punya kapasitas sebagai apa dalam kelompok masyarakat tersebut. Nah, kedudukan dalam masyarakat tersebut dia sebagai apa ya. Nah, contohnya contoh profesi-profesi misalnya adalah pegawai negeri sipil ya, kelompok masyarakat di sini dia bisa misalnya sebagai pegawai negeri sipil, anggota ABRI, swasta, mahasiswa, kemudian ibu rumah tangga dan lain-lain. Nah, ini disebutkan secara jelas di situ. Nah, kemudian yang ketiga di dalam pendahuluan, subbagian yang ketiga adalah subbagian tempat tinggal ya, yang pendahuluan tadi. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Penulisan tempat tinggal ini dilakukan dengan cara menulis nama kota diikuti dengan alamat. Jadi alamat lengkapnya, alamat lengkap orang yang membuat atau menandatangani kontrak tadi ini harus disebutkan secara jelas. Contohnya Tuan X ya, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Sultan Agung nomor 1 misalnya seperti itu. Nah, ini disebutkan secara jelas, secara lengkap. Nah, kemudian selanjutnya kualifikasi orang yang menandatangani akta tadi ya, kualifikasi orang yang menandatangani akta tadi juga sudah disinggung di depan. Nah, kualifikasi orang menandatangani akta ini tindakan orang yang menandatangani akta tersebut dapat dikualifikasikan sebagai apa? Apakah dia berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sesuai yang ada di dalam kontrak tersebut atau tidak? Nah, ini yang pertama tindakan untuk diri sendiri. Jadi bisa tindakan untuk diri sendiri, juga bisa tindakan untuk orang lain. Nah, tindakan untuk diri sendiri ini bertindak untuk diri sendiri. Nah, dalam hal ini apabila ia dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum membuat kontrak tadi bertindak untuk dan atas nama serta tanggung jawab dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, tindakan untuk orang lain. Tindakan untuk orang lain ini bertindak untuk orang lain. Nah, dalam hal ini apabila ia melakukan tindakan tersebut bukan untuk diri sendiri, ia terlibat dalam kontrak tersebut bukan untuk dirinya sendiri ya, dalam perjanjian tersebut dia bukan untuk dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini dalam akta yang dibuatnya atau dalam perjanjian yang dibuatnya di sini orang tersebut adalah melakukan perbuatan hukum untuk orang lain yang dimuat di dalam akta atau dalam perjanjian yang bersangkutan. Nah, contoh identitas para pihak. Nah, ini contoh identitas para pihak. Yang pertama, identitas bagi orang yang menjadi pihak dalam kontrak untuk dirinya sendiri ya. Identitas di sini misalnya tuan siapa ya, misalnya tuan X. Ya. Kemudian swasta, ya, swasta ini jadi kapasitasnya di dalam kelompok masyarakat adalah swasta, bertempat tinggal di mana? Nah, ini nama kota disebutkan misalnya Semarang. Kemudian nama jalan, nah, misalnya Jalan Sultan Agung nomor 1 ya, nomor 1. Kemudian nomornya disebutkan ya, nomor 1. Jadi jelas pokoknya harus lengkap di sini, alamatnya harus lengkap. Kemudian kode pos itu ya, kode pos itu juga disebutkan. Kemudian selanjutnya disebut sebagai pihak apa ya, misalnya pihak pertama atau pihak penjual dan sebagainya. Kemudian yang kedua, identitas bagi seorang penandatangan kontrak yang mewakili dan bertindak untuk orang lain, ya, untuk badan hukum ya, untuk badan hukum perdata misalnya. Nah, tuan nama lengkap ya, tuan siapa, tuan XYZ misalnya. Nah, ini harus nama lengkap. Kemudian koma swasta bertempat tinggal di nama kota, kemudian nomor ya, jadi jalan, nama kota, kemudian jalan, nomornya angka ya, kemudian kode pos juga disebutkan di sini selaku direktur dari dan karena itu untuk dan atas nama PT X. Nah, misalnya
PTX ya, PTX misalnya berkedudukan di nama kota nih, nama kota yang misalnya di Semarang gitu ya, berkedudukan di Semarang yang anggaran dasarnya, nah ini disebutkan anggaran dasarnya karena ini menentukan apakah seseorang itu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan mewakili perusahaan yang bersangkutan. Nah ini disebutkan anggaran dasar nomor sekian gitu ya, disahkan oleh Menteri Kehakiman, nomor, tahun, dan sebagainya. Ini lengkap, ditulis secara lengkap dan telah dimuat dalam Berita Negara RI nomor tahun, ini disebutkan secara lengkap. Selanjutnya disebut pihak apa, misalnya pihak pembeli atau pihak apa sesuai dengan perjanjiannya tersebut ya. Kemudian atau bisa juga misalnya ya PTX, ya misalnya seseorang itu mewakili PTX ya. PTX berkedudukan, nah berkedudukan di mana PT-nya tersebut ya? Nama kota misalnya Semarang, kemudian nama jalannya, Jalan Sultan Agung misalnya, nomor 1 atau nomor 2 misalnya ya, nomor 2 misalnya, yang anggaran dasarnya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, nomor, tahun ya disebutkan secara jelas dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor, tahun, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah. Nah ini ada seseorang yang mewakili PT tersebut ya, diwakili secara sah oleh nama lengkap tadi ya, nama lengkap, kemudian kedudukannya sebagai apa dia? Nah, misalnya direktur utama, dirut ya, direktur utama PT apa ya, misalnya PTX. Nah, selanjutnya disebut sebagai pihak satu atau pihak kedua atau pihak penjual atau pembeli kalau dalam itu tadi ya, dalam perjanjian jual beli misalnya. Nah kemudian subbagian yang ketiga, pada pendahuluan tadi atau pada pembukaan ya, pada bagian pembukaan. Nah ini pada subbagian ketiga adalah subbagian penjelasan atau resital. Nah resital ini adalah penjelasan resmi atau merupakan latar belakang atas sesuatu keadaan dalam suatu perjanjian untuk menjelaskan terjadinya kontrak. Nah ini menjelaskan secara resmi, jadi merupakan penjelasan resmi ya, merupakan latar belakang suatu keadaan atas suatu keadaan dalam sesuatu perjanjian untuk menjelaskan kenapa terjadi kontrak tersebut ya. Contohnya bahwa atas permintaan penyewa, jadi ini latar belakangnya adalah atas permintaan penyewa, misalnya dalam perjanjian sewa menyewa ya, atas permintaan penyewa yang menyewakan setuju untuk membeli peralatan yang diuraikan di bawah ini untuk disewakan kepada penyewa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Nah, seperti itu ya, misalnya contohnya. Atau contoh lain, bahwa penjual adalah pemilik sah. Nah ini menunjukkan bahwa penjual ini benar orang yang berwenang untuk menjual barang tersebut, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap barang tersebut. Bahwa penjual adalah pemilik sah dari suatu set mesin komputer misalnya ya, tipe titik-titik, tipe apa gitu ya, kemudian buatan pabrik mana, pabrik Z misalnya, tahun berapa gitu ya, tahunnya juga disebutkan, yang jelas keterangan mengenai bendanya juga disebutkan secara jelas di situ. Dan penjual bermaksud untuk menjualnya. Jadi penjual dalam hal ini pihak atau subjek hukumnya ini harus jelas disebutkan bahwa penjual adalah, nah di sini penjelasan penjual dalam hal ini adalah pemilik sah. Nah ini latar belakang kenapa dia menjual dan kapasitasnya dia bisa atau berwenang untuk menjual benda tersebut, apakah dia orang yang berwenang menjual atau tidak. Nah ini disebutkan di situ bahwa penjual adalah pemilik sah dari suatu benda apa yang dijual tersebut. Nah ini keterangan atau resital atau penjelasan atau resital. Nah demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini mengenai salah satu bagian dari anatomi kontrak, yaitu bagian pendahuluan.
Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, supaya ini bermanfaat untuk banyak orang. Silakan share kepada banyak orang, teman-teman semua. Dan juga jangan lupa like dan komen juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.